Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita tentang hidrokarbon. Kali ini kita akan bahas tentang keisomeran dari hidrokarbon. Apa itu isomer? Isomer itu adalah rumus molekulnya sama tetapi senyawanya berbeda. Contoh, sini adalah rumus molekulnya adalah C4H10. Nah, kalau C4H10 itu ada dua cara yang bisa kita tulis. Yang pertama ini, rantainya lurus. C3, C2, C2, C3. Ini adalah N-butana. Titik didihnya adalah min 0,5 derajat Celcius. Berikutnya, bisa kita bikin dengan cara memberikan cabang. Nah, di sini ada cabangnya CH3, CH, ini cabangnya CH3, CH3. Dan kalau kita teliti dan hitung C-nya jumlahnya sama, 1, 2, 3, 4. H-nya pun juga sama, 3, 3, 3, 9 tambah 1, 10. Namanya adalah 2-metil propana. Dan ternyata bahwa titik didihnya adalah min 10 derajat Celcius. Apa artinya? Kalau kita lihat di sini, jelas bahwa dengan melihat titik didih yang berbeda, jelas bahwa ini adalah senyawa yang berbeda. Nah, kalau mengenai alasan, kenapa N-butana itu titik didihnya lebih tinggi dibandingkan dengan 2-metil propana? Nah, alasannya itu nanti Anda bisa lihat di pembahasan sebelumnya. Isomer pada alkana. Isomer pada alkana itu adalah isomer struktur, dimana nanti yang berbeda itu adalah bagaimana caranya atom itu saling terikat. Langkah-langkahnya adalah mula-mula tentukan rantai yang terpanjang. Kita misalkan dengan C4H10. Ya, berarti yang langkah yang pertama ini adalah kita menulis C-nya dulu. Ya, C-nya dulu. Seperti ini, C-nya 4. Udah. Untuk kepentingan agar kita menulis lebih cepat, biasanya hanya kita tidak akan tuliskan. Tetapi kalau Anda ingin menuliskan secara lengkap, akan lebih baik. Ini langkah pertama. Berarti ini isomernya. Yang kedua adalah kurangi atom karbonnya 1 saja. Kalau sekarang 4 jadikan 3 induknya. Seperti ini. Dan kita lihat, nah, yang 1 kita jadiin cabang. Seperti ini. Selanjutnya masih ada nggak kemungkinan yang lain? Nah, untuk itu jangan lupa beri nama dulu. Seperti ini. Ini namanya tentu adalah N-butana. Kalau ini tentu namanya adalah 2-metil propana. Masih ada nggak kemungkinan yang lain? C ini kalau kita taruh di ujung seperti apa? Contoh, sini aja. Misalnya begini. Nah, ini kira-kira termasuk isomer atau bukan? Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat atau kita beri nama dulu. Untuk beri nama kita tunjukkan dulu rantai yang terpanjang. 1, 2, 3, 4. Seperti rantai terpanjangnya ini. Dan ini kalau kita beri nama, kalau rantai terpanjangnya adalah 4, berarti ini adalah N-butana. Maka kalau kita lihat lebih lanjut, apakah ini adalah merupakan isomernya? Dan ternyata kalau kita lihat ini N-butana, ini juga N-butana. Sama persis. Berarti ini bukan isomernya. Tapi senyawa ini sama dengan yang senyawa yang ini. Sekarang kita lihat isomer dari C5H12. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa langkah pertama itu adalah kita tulis dulu dalam bentuk rantai lurus. C-nya sini. Berarti tanpa cabang.
Kemudian kita beri nama, berarti namanya adalah, kalau ini karena antanya lurus berarti N, C-nya ada 5 berarti pentana. Selanjutnya kita kurangi C-nya. Kalau ini adalah 5, kita kurangi 1. Berarti kita tulis dulu. Berarti sekarang C-nya jadi 4. Kemudian berarti kita tulis dulu. Yang dikurangi 1 ini dijadiin cabang. Seperti ini. Kita tulis namanya. Itu namanya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti namanya adalah 2 metil butano. Selanjutnya C ini kita geser ke kanan jika dimungkinkan. Kita coba saja dulu. Kita geser. Seperti ini. Dan kalau kita lihat, kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti dia metilnya berada pada posisi ketiga. Tapi perlu diingat, kalau kita hitung dari kanan, 1, 2, 3, 4. Berarti metil itu sekarang berada di posisi yang kedua. Sesuai dengan aturan penamaan, maka cabang harus di tempat yang paling rendah nomornya. Dan kalau kita perhatikan di sini, ternyata dia memiliki nama yang sama. Kalau dia memiliki nama yang sama, berarti ini bukan isomer, tapi memang sama senyawanya. Berarti baru kita dapatkan 1, 2. Selanjutnya, kalau begitu, kalau yang 2 sudah, berarti yang ketiga. Selanjutnya adalah, ini sudah cabangnya 1. Sekarang kita bikin cabangnya 2. Berarti induknya jadinya 3. Seperti ini. Kalau induknya 3, maka ini akan jadi cabang. Ya. Jadi kalau di cabang seperti ini. Ini kedua. Dua-duanya harus di posisi yang kedua. Bagaimana kalau pada posisi ujung? Nah, nanti kita lihat aja. Ya. Jelas kalau seperti ini kita lihat, perhatikan. Ini juga, ini namanya adalah berarti 1, 2, 3. Berarti 2 dimetil propana. Berbeda kan namanya? Ya, berarti dia senyawa beda. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau yang C yang kita taruh di ini, ya, kita taruh di ujung-ujung. Maksudnya seperti ini. C. Seperti ini. Kalau kita lihat seolah-olah, ini seolah-olah dia berada pada cabang. Padahal kalau kita lihat lebih lanjut, kita memberikan nama sesuai dengan aturan yang ada, bahwa kita harus cari rantai terpanjang. Dan rantai terpanjang itu mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan demikian, ini sesungguhnya adalah N pentana. Berarti dengan demikian, ini bukan isomernya, tetapi adalah senyawa yang sama dengan senyawa yang pertama. Dengan demikian, kalau C5H12, berarti kita akan dapatkan isomernya adalah, jumlahnya adalah 3. Nah, untuk latihan, Anda bikin isomer dari alkana ini. Ya. Pertama adalah kalau C-nya 6. Nah, C-nya 6, H-nya berapa? Tentu bisa dihitung dengan rumus CnH2n plus 2. Berarti N-nya adalah 6, 2 kali 6, 12 tambah 2, 14. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika C-nya 7, H-nya jadinya berapa? Caranya juga sama, CnH2n plus 2.
N-nya adalah 7, kali 2 adalah 14, ditambah 2, 16. Isomer dari semua senyawa ini harus ditulis, dan tulislah namanya. Karena dari nama nanti kita bisa lihat apakah senyawa itu sama atau memang senyawa yang berbeda atau isomernya. Maka dari itu harus ditulis nama dan strukturnya. Kalau untuk yang penulisan struktur ini boleh seperti ini, artinya tidak mesti ditulis H-nya. Selanjutnya adalah isomer pada alkena. Yang pertama adalah isomer struktur. Isomer struktur itu terjadi karena perbedaan posisi ikatan rangkap, posisi cabang, atau karena perbedaan kerangka atom karbon. Untuk contohnya, kita lihat di sini, C4H8. Kita tulis dulu C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini adalah berupa alkena, maka kita tulis dulu kata rangkapnya pada posisi 1. Yang lain kita tinggal lengkapi. Jangan lupa menulis nama. Berarti ini adalah pada posisi ke-1, kata rangkapnya berarti ini adalah 1 butena. Yang kedua adalah posisi kata rangkap ini kita pindahkan pada sisi yang selanjutnya. Kita bikin lagi 1, 2, 3, 4. Kalau di sini berarti awalnya di sini, kita pindah ke sini. Yang lain kita tulis. Dan kita beri nama. Jangan lupa beri namanya. Ini adalah namanya, ini posisinya 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah 2 butena. Berikutnya adalah kata rangkapnya kita pindah lagi. Kita perhatikan dulu, cek lagi. Tapi benar nggak dia akan berbeda? Kalau kita lihat secara sekilas, mungkin ini posisinya adalah posisi yang ketiga. 1, 2, 3, 4. Tetapi kalau kita lihat lebih lanjut, kalau kita hitung dari kanan, 1, 2, 3, 4. Kita bisa lihat bahwa sesungguhnya ini adalah posisi kata rangkapnya pada posisi yang pertama. Dan kalau kita beri nama, berarti 1 butena. Maka dengan demikian, sesungguhnya kalau kita lihat, ini adalah senyawa yang sama. Jadi bukan merupakan isomer. Nah, selanjutnya adalah, kalau sudah tidak bisa lagi posisi ikatan rangkapnya dipindah, maka yang kita lakukan adalah salah satu dari karbon ini, atau kita jadikan cabang. Dalam arti kata, kerangka atom karbonnya yang berubah. Kalau sekarang kerangkanya 4, ya kita jadiin 3. Seperti ini. Selanjutnya, yang C yang satu lagi kita taruh sebagai cabang. Seperti ini. Ya. Dan kalau kita hitung, tulis namanya 1, 2, 3. Berarti namanya adalah 2 metil. C-nya ada 3. 1, 2, 3. Berarti namanya nanti adalah 2 metil propena. Selanjutnya kita lihat isomer dari C5H10. Seperti tadi, yang paling awal adalah kita bikin dulu C-nya 5. Nah, kita taruh posisinya keterangkap adalah yang pertama. Jangan lupa memberi nama. Ini adalah namanya tentu adalah 1 pentena. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterangkap ini kita geser ke sini. Kita lihat, berarti C5 ya. Nah, keterangkapnya kita pindah ke sini. Namanya adalah 2 pentena. Berikutnya kita geser lagi 1
titik ke kanannya, kita akan dapatkan C. Nah, ini kalau kita lihat seolah-olah dia berbeda. Tapi kalau kita cek lebih lanjut, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 3 pentena. Tapi benar nggak ini adalah merupakan isomernya? Kita lihat, hitung dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau kita perhatikan, berarti nama senyawanya adalah, karena yang lebih kecil itu dari kanan, berarti nama senyawanya adalah 2 pentena. Berarti dengan demikian, sesungguhnya senyawa ini adalah sama. Maka bukan merupakan isomernya. Jadi kalau isomernya baru 1, 2. Nah, kalau tidak ada lagi, baru kerangkanya yang kita rubah. C-nya kita kurangin 1. Maka kita coba 1, 2, 3, 4. Di sini dulu posisinya, kita taruh dulu di sini. Kemudian kita taruh ini posisi metilnya. Kurangi 1. Dan kalau kita perhatikan, jelas bahwa kita tulis nama dulu. Sini namanya adalah C-nya atau kerangkanya sekarang bukan lagi 5 tapi adalah 2, 3, 4. Berarti ini namanya nanti adalah 2 metil 1 butena. Berikutnya seperti ini. Nah, sama seperti tadi, kita cek dulu benar nggak dia berbeda. Jangan-jangan dia hal yang sama. Kalau kita perhatikan di sini jelas bahwa ini kalau 2 metilnya sama, 2 metil. Ya, tetapi di sini butenanya adalah pada posisi kedua, 2 butena. Nah, ini jelas bahwa ini adalah merupakan senyawa yang berbeda. Maka ini adalah termasuk pada isomernya. Selanjutnya kita geser kata rangkapnya pada posisi ketiga sini. Seperti ini. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang, ya ini tetap di sini. Nah, kalau kita lihat di sekarang, benar nggak bahwa ini senyawa yang berbeda? Kita tulis dulu namanya. 1, 2, 3, 4. Kata rangkap berada pada posisi yang ketiga. Kalau dari kanan, 1, 2, 3, 4. Nah, posisi kata rangkap berada pada posisi yang pertama. Berarti ini yang kita akan ikuti namanya. Dalam hal penamaan berarti di sini cabangnya nanti pada posisi yang ketiga. Berarti namanya adalah 3 metil. Kemudian 1 butena. Selanjutnya, adakah yang lain isomernya? Nah, ini sudah kita pindah-pindah. Sekarang bagaimana kalau yang kita pindah itu adalah misalnya nih, C-nya yang kita pindah ke sini. Misal seperti itu. Ya. Jadi sebagai contoh aja. Ini seperti ini. Kata rangkapnya. Nah, ini yang kita geser misalnya ke posisi sini. Seperti ini. Nah, apakah ini adalah senyawa yang sama atau berbeda? Nah, seperti biasa kita harus tulis namanya dulu biar kita tahu dia sama atau beda. Tentu namanya adalah 3 metil ya 1 butena. Sudah ada belum? Ternyata sudah ada. Sama dengan senyawa yang ini. Berarti ini bukan merupakan isomernya. Isomernya berarti sudah ada 5 yang kita dapatkan.
atau pengen coba lagi yang lain, nanti silakan dicoba aja. Yang jelas, nanti kalau Anda coba kemudian Anda tulis nama dan mendapatkan nama yang sama, berarti itu bukan merupakan isomernya, tetapi adalah senyawa yang sama. Dan ternyata bahwa C510 nanti akan mendapatkan 5 buah isomer. Nah, sebagai latihan bagi Anda, untuk yang selanjutnya, C6H. Berapa H-nya? Sesuai dengan aturannya, CnH2n. Berarti H-nya adalah 2 dikali 6, berarti 12. Untuk C7, H-nya berapa? 7 kali 2, 14. Berarti H-nya 14. Maka dengan demikian, Anda sudah bisa untuk menentukannya. Dan berikutnya, yang dilakukan adalah Anda tulis masing-masing isomernya ada berapa. Jangan lupa untuk menuliskan nama. Karena ketika kita menuliskan dengan struktur yang sepertinya berbeda, kenyataan yang ketika ditulis namanya sama, berarti itu adalah senyawa yang sama. Yang kedua adalah isomer geometri pada alkena. Adanya isomer geometri adalah karena ada perbedaan penempatan gugus di sekitar ikatan rangkap. Kita lihat contoh yang berikut. Ini ikatan rangkapnya kita tandai merah. Yang ini kita tandai ikatan rangkapnya juga merah seperti ini. Nah, ini kalau kita perhatikan bahwa ikatan rangkapnya ini penempatan gugusnya berbeda. Kalau kita lihat di sini, CH3 itu berada di sisi yang atas. Kalau dari papan tulis ini. Ini juga sama, pada sisi yang sama. Atas juga. Bandingkan dengan yang di kanan. Posisi CH3 dengan CH3 yang lainnya tidak pada posisi yang sama. Makanya ini dikatakan isomer geometri itu karena adanya penempatan gugus yang berbeda di sekitar ikatan rangkap seperti ini. Kalau untuk penamaannya, maka jika gugus yang besar seperti ini, CH3, berada pada posisi yang sama, maka disebut dengan cis. Sedangkan sebaliknya, apabila posisi CH3-nya berada pada posisi yang berbeda, berlawanan seperti ini disebut dengan trans. Kalau untuk penamaan secara keseluruhan, maka kita tinggal menambahkan dengan nama senyawanya. Seperti ini. Berarti kita hitung dulu C-nya. 1, 2, 3, 4. Dan 4 berarti adalah butena. Ikatan rangkap berada pada posisi yang kedua. Berarti ini adalah cis 2 butena. Sementara kalau untuk yang kanan, sama sebenarnya jumlah C-nya 1, 2, 3, 4. Dan ikatan rangkapnya juga berada pada posisi yang kedua. Sehingga namanya nanti adalah trans 2 butena. Untuk membuktikan bahwa benar nggak bahwa senyawa ini cis 2 butena dan trans 2 butena ini adalah senyawa yang berbeda, kita lihat yang berikut. Kita lihat dulu dalam posisi cis dulu. Kita lihat ya di sini bahwa posisi yang hitam itu adalah karbon ya, yang putih itu adalah berupa H. Berarti ini adalah merupakan CH3, ini juga merupakan CH3. Nah, dia posisinya sama. Kita bandingkan dengan yang trans. Kita lihat dulu yang trans. Seperti ini. Maka kalau kita perhatikan di sini bahwa CH3 yang satu dengan CH3 yang lain berada pada bidang yang berbeda. Kalau ini kita katakanlah ini bagian atas, ini adalah bagian bawah. Dan kalau kita ingin bandingkan seperti tadi, kita lihat di sini, bandingkan. Ya, jelas ini adalah dua senyawa yang berbeda.
Kenapa kita katakan ini adalah dua senyawa yang berbeda? Karena memang dia memiliki ikatan rangkap. Apa artinya ikatan rangkap? Bisa nggak dia diputar? Bisa nggak dia berotasi? Kalau kita coba untuk merotasinya, maka kita tidak akan bisa untuk memutarnya. Kenapa ikatannya rangkap? Tidak bisa. Ini juga sama, karena ikatan rangkap. Juga tidak bisa diputar. Bagaimana halnya dengan alkana? Ini adalah alkana. Dan kalau kita perhatikan seperti yang tadi, dia juga memiliki ikatan CH3, ini juga CH3. Berikutnya, kalau Anda lihat lagi, apakah ini adalah senyawa yang berbeda dari yang tadi, yang satu lagi? Ternyata tidak. Kenapa? Karena, nah kita lihat ya, senyawa yang ini. Nah, ini adalah ikatannya adalah tunggal. Dan salah satu ciri dari ikatan tunggal itu adalah dia bisa berotasi. Kita lihat, dia bisa berotasi. Tuh. Seperti ini. Dan kalau Anda lihat posisinya sekarang, CH3 itu udah di bawah, bisa di bawah. Seperti ini. Dan kalau kita lihat, ini yang aslinya tadi yang kita tidak putar. Berarti ini adalah merupakan senyawa yang sama. Makanya pada alkana itu tidak terdapat isomer geometri. Nah, untuk alkuna dia punya isomer geometri atau tidak? Nah, ternyata bahwa karena ini adalah ikatan rangkap 3 dan ikatan ini tidak bisa diputar, sementara yang terikat itu cuma ada satu seperti ini masing-masing ya, C-nya. Sehingga dengan demikian tidak memungkinkan adanya bentuk lain. Dengan demikian isomer geometri di sini juga tidak ada. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa isomer geometri itu hanya ada pada senyawa alkena. Kenapa? Karena penempatan dari gugusnya nanti itu akan menyebabkan dia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, alasannya adalah karena ikatan ini, ikatan rangkap itu tidak bisa berotasi. Sekarang perhatikan senyawa berikut. Ya. Ini ada CH2 ya. Ini ada C, ini mengikat CH3, CH3. Apakah ini juga memiliki isomer cis trans juga atau tidak? Syarat dari senyawa itu memiliki isomer cis dan trans itu adalah apabila C-nya ini mengikat dua gugus yang berbeda. Kalau kita perhatikan di sini, ini C-nya itu mengikat H. Kedua-duanya mengikat H. Apalagi kalau untuk YC yang di sini. Ini juga mengikat CH3 dua-duanya. Maka ini dia tidak memiliki isomer cis dan trans. Nah, kita tulis ya. Satu lagi kita misalnya kita tulis lagi. Nah, di sini H-nya. Sini CH3. Seperti ini. Senyawa yang pertama dan kedua seolah-olah dia adalah senyawa yang berbeda. Tetapi seperti yang kita sampaikan tadi bahwa C-nya itu harus mengikat dua gugus yang berbeda. Dan kalau di sini kita lihat ini ikat CH3. Ini juga mengikat CH3. Maka tidak akan ada isomer cis dan trans di sini. Apalagi ini juga H, ini juga ada H, sama. Berarti ini tidak akan ada isomer cis dan transnya. Demikian juga kalau yang di kanan. Ini H, ini H. Berarti dia mengikat gugus yang sama. C yang sini juga sama.
Maka kesimpulan kita adalah adanya isomer cis dan trans itu C dari karbon ikatan rangkap ini harus mengikat dua gugus yang berbeda. Seperti ini, CH3, ini H. Ini juga CH3, ini H. Demikian penjelasannya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Tugas untuk isomer geometri pada cis dan trans, tulislah struktur untuk dua pentena. Tulislah struktur cis dan trans serta berikan nama dari dua pentena. Yang berikutnya adalah 3 heksena. Jadi masing-masing nanti ditulis bentuk isomer cis dan transnya dan memberikan namanya. Sekarang isomer struktur pada alkuna. Isomer struktur pada alkuna itu terjadi karena perbedaan posisi ikatan rangkap, cabang, atau karena adanya perbedaan kerangka atom karbon. Mungkin ini analog dengan isomer struktur pada alkena. Kita lihat contohnya. Contohnya adalah C4H6. Berarti langkah pertama dulu yang kita lihat, tulis dulu jumlah C-nya seperti ini. Kemudian kita tempatkan rangkap 3-nya di C yang pertama. Sehingga ini namanya adalah posisinya adalah posisi 1, berarti namanya adalah 1 butuna. Yang kedua, ketarangkapnya ini kita geser ke tempat satu lagi. Dan namanya nanti adalah posisinya ketarangkapnya adalah posisi kedua. Namanya adalah 2 butuna. Berikutnya kita geser lagi. Nah, kalau kita lihat ini senyum sama atau berbeda. Kalau seperti ini kita lihat 1, 2, 3, 4. Jadi seolah-olah dia pada posisi yang ketiga. Tapi kalau kita lihat dari kanan 1, 2, 3, 4. Kenyataannya ini adalah pada posisi yang pertama. Ini 1 butuna. Seperti dengan demikian senyawanya adalah sama. Nah, kalau sudah seperti itu, maka yang dilakukan adalah kerangka karbon yang kita kurangi. Ya, dalam hal ini kalau ini adalah kerangkanya awalnya adalah 4 induknya, sekarang induknya jadi indiga. Seperti ini. Nah, kalau 3 benar nggak? Dia akan menghasilkan senyawa yang berbeda atau tidak? Kalau kita lihat seperti ini ya. Misal kita taruh C-nya di sini. Seperti biasa, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Bahwa ternyata di sini lagi-lagi ini adalah merupakan 1 butuna. Maka dengan demikian, sesungguhnya C4H6 itu hanya memiliki 2 buah isomer, yaitu 1 butuna dan 2 butuna. Contoh yang lain adalah C5H8. Seperti biasa, yang pertama itu kita tulis dulu adalah sini kerangkanya dengan C5. Posisinya di sini, yang pertama. Kemudian kalau kita beri nama, berarti ini adalah 1 pentuna. Yang berikutnya kita geser ke kanan, tarangkapnya. Tulis dulu aja, si rangkap di sini. Berarti namanya nanti adalah 2 pentuna. Baru kita geser lagi.
posisi kata rangkapnya seperti ini. Nah, ini adalah 1, 2, 3 pentuna. Tetapi kalau kita lihat lagi lebih lanjut, kita tulis atau hitung dari kanan 1, 2. Nah, sesungguhnya ini adalah 2 pentuna. Artinya ini adalah 2 senyawa yang sama. Berarti belum kita dapatkan isomernya lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka yang dilakukan adalah kita kurangi kerangkanya. Seperti ini tadi. Jadi kerangkanya sekarang 4. Tuh, 2, 3, 4. Seperti ini. Baru kemudian kita tulis kembali cabangnya. Ya, cabangnya tentu kalau di sini nggak mungkin karena dia di ujung. Ya, ini juga tidak. Coba di sini. Maka kita dapatkan, tulis nama senyawanya seperti ini ya. 1, ya, ini adalah 1 butuna. Posisi rangkapnya di 1. Sedangkan cabangnya di 3. Berarti ini adalah 3 metil 1 butuna. Masih adakah cabang yang lain? Kita lihat. Kita coba-coba aja seperti yang tadi. Misalnya seperti itu. Cabangnya kita taruh di, kalau di sini nggak mungkin karena sudah 4. Di sini juga nggak mungkin karena sudah 4. Berarti kita taruh di sini. Kemudian kita tulis lagi seperti kata rangkapnya pada posisi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pada posisi yang ketiga. Di sisi yang lain 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pada posisi yang kedua. Berarti sesungguhnya ini sebenarnya juga adalah 2 pentuna. Jadi dengan demikian kita hanya mendapatkan 1, 2, 3. Jadi C5H8 hanya 3 buah isomernya. Nah, sebagai latihan bagi Anda, tulislah struktur dari C6H hanya berapa? Kalau untuk alkuna 2N kurang 2. 2 kali 6 12 kurang 2 10. Satu lagi. Kalau C-nya 7, maka hanya berapa? 7 kali 2 14 kurang 2 12. Latihan Anda adalah menuliskan strukturnya dan tulis namanya. Jika ada 2 nama yang sama, berarti itu juga adalah senyawa yang sama. Demikianlah pembahasan kita mengenai isomer yang terjadi pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.